Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan, dosen akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen risiko. Adapun topik yang akan dibahas adalah tentang kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000-2018. Pemirsa sekalian, pada video learning terdahulu saya sudah pernah menyampaikan tentang arsitektur manajemen risiko ISO 31000-2009 dan 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus ISO 31000-2018 bagian kerangka kerja. Namun sebelumnya kita akan lihat lagi bahwa dalam arsitektur manajemen risiko ISO 31000-2018 terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu kerangka kerja, kemudian prinsip, dan proses. Nah, khusus untuk prinsip ini sudah pernah kita perdalam ya, sudah pernah saya jelaskan di video learning sebelumnya. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke bagian kerangka kerja saja. Saudara sekalian, di sini sudah saya ambil potongan dari kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000-2018. Jadi kalau kita lihat dari gambar kerangka kerja manajemen risiko ini, di tengah ini terdapat kepemimpinan dan komitmen, ya. Kemudian melingkari kepemimpinan dan komitmen ini ada integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Bagian-bagian tersebut akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Saudara sekalian, tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Efektivitas manajemen risiko itu bergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan. Ini memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya manajemen puncak. Pengembangan kerangka kerja meliputi integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi. Organisasi sebaiknya mengevaluasi praktik dan proses manajemen risiko, mengevaluasi segala kesenjangan, dan menangani kesenjangan pada kerangka kerja tersebut. Komponen kerangka kerja dan cara kerjasama di antara komponen sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau institusi. Saudara sekalian, sekarang kita masuk ke kepemimpinan dan komitmen yang berada di bagian tengah dalam kerangka kerja ini. Jadi saudara sekalian, manajemen puncak dan badan pengawas jika memungkinkan sebaiknya memastikan bahwa manajemen risiko itu terintegrasi pada semua aktivitas organisasi dan sebaiknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan cara menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja. Kemudian menerbitkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan, rencana, atau arah tindakan manajemen risiko. Memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko, menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan dalam organisasi. Saudara sekalian, kepemimpinan dan komitmen akan membantu organisasi dalam hal
menyelaraskan manajemen risiko dengan sasaran, strategi, dan budaya. Kemudian mengenali dan menangani semua kewajiban, termasuk komitmen sukarela, menetapkan besaran dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan komunikasinya kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Kemudian, kepemimpinan dan komitmen juga akan membantu organisasi dalam mengkomunikasikan nilai manajemen risiko kepada organisasi dan pemangku kepentingan. Kemudian mendorong pemantauan sistematis terhadap risiko, serta memastikan kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi. Manajemen puncak memiliki akuntabilitas untuk mengelola risiko. Sedangkan badan pengawas itu memiliki akuntabilitas untuk mengawasi manajemen risiko. Badan pengawas sering diharapkan atau untuk memastikan risiko dipertimbangkan dengan memadai serta penetapan sasaran organisasi. Memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasarannya, memastikan sistem untuk mengelola risiko tersebut diterapkan dan dijalankan dengan efektif, memastikan sistem tersebut sesuai dengan konteks sasaran organisasi, memastikan informasi tentang risiko semacam itu dan manajemennya dikomunikasikan dengan tepat. Saudara sekalian, sekarang kita lihat bagian integrasi. Ya. Nah, integrasi manajemen risiko itu sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur dan konteks organisasi, di mana struktur itu berbeda bergantung pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi. Risiko dikelola di semua bagian struktur organisasi. Tiap orang di organisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko. Tata kelola memandu arah organisasi, hubungan eksternal dan internalnya, serta peran, proses, dan praktik yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Struktur manajemen menerjemahkan arahan tata kelola menjadi strategi dan sasaran terkait yang diperlukan untuk mencapai tingkat yang diinginkan dari kinerja berkelanjutan dan visibilitas jangka panjang. Penentuan akuntabilitas dan peran pengawasan manajemen risiko di dalam organisasi adalah bagian integral dari tata kelola organisasi. Integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko sebaiknya menjadi bagian dari dan tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi perusahaan atau organisasi. Kemudian saudara kita beranjak ke bagian desain. Ya. Nah, di sini ada beberapa bagian ya tentang pemahaman organisasi dan konteksnya. Jadi ketika mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko, organisasi sebaiknya memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya. Pemeriksaan konteks eksternal organisasi dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, kemudian lingkungan, baik lingkungan internasional, nasional, regional, bahkan lokal. Nah, penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi juga ya, kemudian hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Hubungan dan komitmen kontraktual, kemudian kompleksitas dan dependensi
jaringan. Pemeriksaan konteks internal organisasi itu meliputi visi, misi, dan nilai, kemudian tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Strategi, sasaran, dan kebijakan, kemudian budaya organisasi, standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi, kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, baik modal, waktu, orangnya, kekayaan intelektual, proses, kemudian juga termasuk teknologi, ya. Kemudian data, sistem informasi, dan alir informasi, hubungan dengan pemangku kepentingan internal, hubungan dan komitmen kontraktual, serta interdependensi dan interkoneksi. Kemudian tentang penegasan komitmen manajemen risiko. Jadi saudara sekalian, tujuan manajemen puncak dan badan pengawas jika memungkinkan itu sebaiknya menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan mereka terhadap manajemen risiko melalui kebijakan, pernyataan atau bentuk lain yang secara jelas menyampaikan sasaran dan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko. Komitmen sebaiknya termasuk tetapi tidak terbatas pada tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitan dengan sasaran dan kebijakan lain. Penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi, kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya tentang penegasan komitmen manajemen risiko, nomor berikutnya adalah kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, penyediaan sumber daya yang diperlukan, cara penanganan konflik kepentingan, pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi, tinjauan, dan peningkatan. Jadi komitmen manajemen risiko sebaiknya dikomunikasikan dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan. Ya. Saudara sekalian, masih tentang desain, tapi sekarang kita lihat penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Jadi saudara, manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan bahwa yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi. Kemudian menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti dan mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. Dalam hal ini adalah pemilik risiko. Kemudian masih dalam desain tentang alokasi sumber daya. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen risiko yang memadai, yang dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada orang, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi, proses, metode, dan alat yang dipakai organisasi untuk mengelola risiko, proses dan prosedur terdokumentasi, sistem manajemen informasi dan pengetahuan, pengembangan profesional dan kebutuhan pelatihan, serta organisasi sebaiknya mempertimbangkan kapabilitas keterbatasan sumber daya yang ada. Kemudian tentang penyiapan komunikasi dan konsultasi. Organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan konsultasi guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektivitas manajemen risiko. Komunikasi melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju.
Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan. Metode dan konten komunikasi dan konsultasi sebaiknya mencerminkan harapan pemangku kepentingan. Komunikasi dan konsultasi itu sebaiknya tepat waktu dan memastikan bahwa informasi yang relevan itu dikumpulkan, digabungkan, disintesis, dan dibagikan secara sesuai. Saudara, kita menginjak pada implementasi. Ya. Jadi organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya, kemudian mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, dan siapa, oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi. Lalu memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai dan memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktikkan. Saudara sekalian, implementasi kerangka kerja yang berhasil itu memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk secara eksplisit mengatasi ketidakpastian di dalam pengambilan keputusan, sambil memastikan bahwa ketidakpastian baru atau lanjutan dapat diperhitungkan saat muncul. Ketika didesain dan diimplementasikan dengan baik, kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas di seluruh organisasi, termasuk pengambilan keputusan, serta memastikan perubahan konteks eksternal dan internal ditangkap dengan memadai. Lalu saudara, kita menginjak pada bagian evaluasi. Ya. Jadi untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, organisasi sebaiknya mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko secara berkala. Ya, terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan. Lalu menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi. Nah, saudara, yang terakhir adalah tentang perbaikan. Ya, perbaikan terbagi dua, yaitu adaptasi dan perbaikan sinambung. Jadi, organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan nilainya. Nah, organisasi sebaiknya secara berkesinambungan itu meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan kerangka efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan. Saudara, saat kesenjangan atau peluang peningkatan yang relevan diidentifikasi, organisasi sebaiknya mengembangkan rencana dan tugas pengembangan dan menugaskan kepada pihak yang memiliki akuntabilitas terhadap implementasi. Setelah diimplementasikan, perbaikan tersebut sebaiknya berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko. Saudara sekalian, ini adalah penghujung dari video learning pada kesempatan kali ini. Semoga saudara bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Pemahaman lebih dalam bisa saudara dapatkan dengan membaca referensi yang relevan dengan topik ini. Sekian saudara sekalian dimanapun berada, tetap sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.